post-milenialisme. Kalau pre-milenialisme artinya Kristus datang dulu baru mulai kerajaan 1000 tahun. Maka post-milenialisme itu artinya bahwa kerajaan 1000 tahun dulu baru Kristus datang. Saudara-saudara, waktu saya mempelajari aliran ini atau pandangan ini, saya kaget. Kenapa saudara? Karena orang-orang atau teolog-teolog yang ada di dalam aliran ini adalah teolog-teolog besar di dalam teologi Kristen. Shalom sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Efata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kembali teks Alkitab yang berbicara soal kerajaan 1000 tahun. Ini satu-satunya bagian Alkitab yang berbicara soal topik ini. Tidak ada bagian lain secara eksplisit membicarakan soal ini. Hanya teks ini saja. Karena itu mari kita melihat kembali Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, ini adalah teks, satu-satunya teks dalam kitab suci yang berbicara soal kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan mempelajari ini, saudara-saudara, soal topik kerajaan 1000 tahun, dan harap semua memberikan perhatian yang penting,
Kalau saya melihat dari seluruh rangkaian pembahasan kita soal akhir zaman, ya, mulai dari seri kita yang pertama sampai sekarang dan juga yang nanti. Setelah kita bahas kerajaan 1000 tahun, kita akan bahas pengadilan terakhir. Setelah pengadilan terakhir, kita membahas soal surga, soal neraka, dan juga soal langit dan bumi baru. Dan kita selesai seri kita. Dari seluruh rangkaian itu menurut saya 2 seri. Pertama, seri yang sekarang ini, yang ke-15, ya, atau yang ke-14, 15 dan 16, itu adalah seri terberat, ya. Karena ini adalah pelajaran yang bersifat doktrinal, ya. Ini bukan praktis, maka kita sasaran dari khotbah-khotbah ini bukan kepada apa yang akan kita lakukan, tapi bagaimana kita memahami ajaran-ajaran kitab suci. Karena ini khotbah yang bersifat doktrinal. Saya sengaja menunda agak lama karena kita ada Paskah dan sebagainya, dan juga memberikan yang praktis-praktis, yang ringan-ringan. Nah, saatnya sekarang belajar agak berat, mulai pusing kita turun lagi, ya, yang ringan-ringan lagi. Nah, lalu kita naik lagi. Dan karena itu maka mari kita semua memberikan perhatian penuh, karena bagian-bagian ini memang agak sukar. Nah, teks yang kita baca ini itu sudah bicara soal kerajaan 1000 tahun. Ada kata-kata iblis diikat 1000 tahun lamanya. Lalu juga dikatakan bahwa orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Berarti di dalam Alkitab itu berbicara soal adanya sebuah kerajaan, dan menurut ayat-ayat ini dikatakan 1000 tahun lamanya. Karena itu saudara, orang yang belajar kitab suci, orang yang belajar Alkitab tidak bisa menyangkali konsep tentang kerajaan 1000 tahun. Tapi saudara, biarpun ada kerajaan 1000 tahun, yang jadi persoalan adalah bahwa kerajaan 1000 tahun itu apa? Kapan terjadinya? Bagaimana situasi yang di dalamnya? Nah, ini yang menjadi pertentangan. Ini menjadi pertentangan besar di kalangan para penafsir Kristen, para teolog-teolog besar Kristen. Dan karenanya saudara, seluruh pandangan kekristenan atau teologi Kristen soal kerajaan 1000 tahun itu dibagi menjadi 3 aliran besar. Aliran pertama itu adalah premilenialisme. Aliran premilenialisme ini yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Lalu ada yang namanya postmilenialisme, ada yang namanya amilenialisme, dan kita sudah mempelajari yang premilenialisme. Premilenialisme ada 2 di dalam. Premilenialisme historis dan premilenialisme dispensasional atau dispensasionalisme yang sudah saya bahas. Nah, karena itu saudara, kita mau melihat sedikit atau sekilas pandangan premilenialisme yang sudah saya bahas, ya. Ini yang pertama. Nah, premilenialisme. Pre itu sebelum, milenial atau milenium itu kerajaan 1000 tahun. Nah, premilenialisme itu mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu akan mendahului atau terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Kristusnya datang baru mulai kerajaan 1000 tahun. Atau kerajaan 1000 tahun terjadi setelah Kristus datang. Itu pandangan premil, ya. Kalau saudara lihat kembali gambar ini ada era gereja kita hidup. Lalu nanti ada masa 7 tahun pengangkatan menurut doktrin premil. Nah, lalu di ujung 7 tahun itu Tuhan Yesus datang bersama saleh-salehnya, orang-orang kudusnya. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, lalu mulailah kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus datang, baru kerajaan 1000 tahun dimulai. Itu disebut, ayo semua sebut. Ya, premilenialisme. Nah, seluruh argumentasi mereka
Sudah saya ungkapkan pada bagian sebelumnya dan juga sudah dibantah, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa pandangan premilenialisme ini pandangan yang salah. Biarpun dari 3 pandangan yang ada, ini paling populer, tapi salah. Sekarang kita mau masuk pada pandangan yang kedua, dan pandangan kedua ini namanya postmilenialisme. Kalau premilenialisme artinya Kristus datang dulu baru mulai kerajaan 1000 tahun, maka postmilenialisme itu artinya bahwa kerajaan 1000 tahun dulu baru Kristus datang. Saudara-saudara, waktu saya mempelajari aliran ini atau pandangan ini, saya kaget. Kenapa saudara? Karena orang-orang atau teolog-teolog yang ada di dalam aliran ini adalah teolog-teolog besar di dalam teologi Kristen. Kalau saudara terjun di dalam teologi Kristen, saudara dengar nama teolog-teolog tertentu, saudara bisa ukur itu kelas sardin atau kelas kakap itu. Ya. Dan teolog-teolog besar yang ada dalam posisi postmilenialisme ini ada William Seth, ada Benjamin Warfield, ada Charles Hodge, ada Loren Bednar, ada Augustus Strong, ada Norman Shepherd, ada Robert Dabney, ada Marcellus Kik, dan masih banyak yang lain. Nah, saudara, dari semua tokoh ini, tokoh postmilenialisme ini, ada satu tokoh yang tulisannya bisa dianggap mewakili pandangan dari postmilenialisme, yaitu Loren Bednar. Loren Bednar ini menulis sebuah buku judulnya The Millennium, dan dia membahas secara panjang lebar membela posisi postmilenialisme ini. Dan karena itu saudara, karena dia adalah yang menulis buku yang paling dikenal dari kalangan ini, maka saya akan banyak mengutip kata-kata Loren Bednar dalam bukunya itu. Nah, saya akan membahas postmilenialisme ini dengan beberapa poin yang lebih kecil. Pertama, mari kita lihat arti dan pandangan dari postmilenialisme. Jika premilenialisme mengatakan bahwa Kristus datang baru mulai kerajaan 1000 tahun, postmilenialisme sebaliknya. Postmilenialisme berkata bahwa kerajaan 1000 tahun mulai, ujungnya atau akhirnya baru ditutup dengan Kristus datang. Karena itu gambarnya seperti ini, ada era gereja. Nah, lalu pada era gereja tahu-tahu masuk kerajaan 1000 tahun. Di ujung kerajaan 1000 tahun ini Tuhan Yesus datang kembali. Sudah lihat perbedaannya ya? Yang satu Kristus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun, yang ini kerajaan 1000 tahun baru Kristus datang. Loren Bednar bilang begini, kami mendefinisikan postmilenialisme sebagai pandangan tentang hal-hal akhir zaman yang mempercayai bahwa kerajaan Allah sekarang ini sedang terus diperluas melalui pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang-orang, sehingga seluruh dunia pada akhirnya akan dikristenkan, dan setelah itu Kristus akan datang kembali di penutupan masa penuh kebenaran dan damai yang panjang yang disebut sebagai milenium atau kerajaan 1000 tahun. Patut ditambahkan bahwa menurut prinsip-prinsip postmilenialisme, kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera diikuti dengan kebangkitan dan penghakiman atas seluruh umat manusia serta pernyataan surga neraka secara penuh. Jadi menurut postmilenialisme ini, kerajaan 1000 tahun itu adalah satu masa keemasan, satu era yang gemilang yang terjadi bukan setelah akhir zaman, tapi pada masa gereja ini. Justru akhir zaman itu adalah akhir dari penutupan era emas ini atau era gemilang ini. Dan ini dilihat dari keberhasilan penginjilan. Sekarang ada penginjilan di mana-mana. Begitu orang memberitakan Injil di Afrika, banyak orang bertobat. Oh, di Papua Nugini banyak orang bertobat, di Alor banyak orang bertobat, di Sabo orang bertobat, di suku-suku yang terasing banyak orang bertobat. Nah, jadi terlihat bahwa ada pertobatan akibat pemberitaan Injil di seluruh dunia. Dan lalu
mereka mengatakan bahwa pertobatan akibat pemberitaan Injil akan terus naik, meningkat seterusnya sampai pada satu titik di mana seluruh dunia, boleh dikatakan pada umumnya seluruh dunia itu akan menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus. Walaupun ada yang tidak percaya Yesus, itu hanya sejumlah kecil saja. Louis Berkhof, dia bukan orang post, tapi dia memberi keterangan tentang postmilenialisme. Dia bilang begini, Injil yang secara perlahan-lahan disebarkan ke seluruh muka bumi pada akhirnya akan menjadi sangat jauh lebih efektif daripada sekarang ini, dan akan membawa kepada satu masa penuh berkat rohani bagi gereja Kristus, sebuah zaman keemasan di mana orang Yahudi juga akan berbagian dalam berkat Injil tersebut dengan cara yang tak pernah dikatakan sebelumnya. Injil akan berhasil. Banyak orang-orang dari berbagai bangsa akan bertobat percaya Yesus. Israel sendiri itu juga akan bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka di situ Kristen akan menjadi agama atau akan menjadi prinsip dunia ini. Dunia boleh dikatakan nyaris seluruhnya percaya Yesus jadi Kristen. Kalau begitu, itu adalah masa emas, masa gemilangnya Kristen. Itulah kerajaan 1000 tahun menurut post milenialisme. Dengan pandangan seperti ini, maka sebenarnya post milenialisme ini tidak bisa menentukan kapan persisnya kerajaan 1000 tahun mulai. Karena pemberitaan Injil mengalami kemajuan terus. Pada titik mana kemajuan itu kerajaan 1000 tahun dimulai? Tidak diketahui dengan pasti. Tapi yang pasti itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Loren Bettner berusaha menentukan saat yang tepat di mana kerajaan 1000 tahun dimulai adalah seperti mencoba menentukan hari atau tahun ketika sejarah abad pertengahan berakhir dan sejarah modern dimulai. Kapan abad pertengahan berakhir dan kapan abad modern mulai? Kita tidak tahu pasti. Tahu-tahu sudah di modern. Kedatangan kerajaan 1000 tahun adalah seperti kedatangan musim panas. Meskipun jauh lebih lambat dan dalam skala yang jauh lebih besar. Dalam perubahan antar musim yang satu dengan musim yang lain, ada banyak maju mundurnya yang nyata. Berkali-kali muncul tanda musim semi yang pertama. Tiba-tiba malah muncul angin musim dingin. Seringkali gejala-gejala itu nampaknya telah hilang dan dinginnya musim dingin akan menetap. Namun lambat laun sepoi-sepoi angin musim semi mengambil alih, dan setelah beberapa waktu kita menemukan diri kita sudah berada di musim panas. Tidak rasa sudah di dalam. Demikian juga kerajaan 1000 tahun. Injil mengalami kemajuan. Kita tidak tahu kapan mulainya kerajaan 1000 tahun. Itu titik persisnya. Tapi tahu-tahu kita sudah ada dalam kerajaan 1000 tahun itu. Bukan hanya mulainya yang tidak pasti, tapi berakhirnya juga tidak pasti. Kenapa? Beda dengan premilenialisme. Premilenialisme itu mengusung penafsiran harfiah. Maka 1000 tahun ya 1000 tahun. Tapi postmilenialisme tidak memahami kerajaan 1000 tahun sebagai harfiah. Itu bermakna simbolik. Karena itu yang namanya 1000 tahun belum tentu 1000 tahun. 1000 tahun itu adalah bahasa simbolik untuk menunjukkan bahwa suatu kurun waktu yang panjang. Itu disebut 1000 tahun. Tapi tidak harus 1000 tahun. Waktu saya kecil, guru sekolah minggu bilang, adik-adik, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati bagiku. Waktu saya SMP, guru katekisasi bilang, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati bagiku. Begitu di kelas SMA, guru agama bilang, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati bagiku. Sampai di kuliah, dosen bilang, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati. Dalam hati saya pikir, kok 2000 terus? Tidak tambah-tambah.
Kalau begitu, 2000 itu bukan angka matematis, tapi mau menunjukkan satu kurun waktu yang panjang. Itu saja. Kerajaan 1000 tahun itu tidak harus 1000 tahun harfiah, tapi bisa berarti satu jumlah yang panjang, yang banyak, yang lama, dan karenanya kapan berakhir juga tidak jelas. Loren Bednar, ini adalah periode waktu yang lama tanpa batas, mungkin jauh lebih lama dari 1000 tahun yang sesungguhnya. Terus 1000 tahun harus dipahami secara simbolis sebagai berkaitan dengan periode waktu yang lama dan tidak terbatas. Bagi orang-orang kudus perjanjian lama dan bagi mereka yang mati pada awal era Kristen, pemerintahan ini telah berlangsung lebih lama dan 1000 tahun dari 1000 tahun secara literal. Karena di awal Kristen ini mereka bukan 1000, sudah 2000 nih. Apalagi orang perjanjian lama sudah 3000, 4000 tahun. Karena itu tidak bisa dipastikan. Millard Erickson ini bukan orang post, tapi memberi informasi tentang post milenialisme. Dalam pandangan post milenium, masa milenium merupakan masa yang diperpanjang, tapi tidak harus berarti 1000 tahun. Masa 1000 tahun merupakan periode yang diperpanjang. Selama periode itu, Kristus memerintah dunia ini, meskipun secara jasmani dia tidak hadir. Nah, itu adalah pemikiran atau pandangan dari post milenium. Jadi saudara-saudara, era gereja lalu masuk satu zaman keemasan, itulah kerajaan 1000 tahun. Sekarang hal yang kedua, mari kita lihat dasar dari pandangan post milenium ini. Apa dasar mereka? Maksud saya adalah dasar Alkitab mereka apa? Saudara, mereka memberikan beberapa dasar kitab suci untuk menyokong pandangan post milenium ini. Pertama adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang terkenal sebagai amanat agung. Matius 28 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bagaimana ayat ini dijadikan sebagai dasar dari post milenium? Begini, menurut Loren Bednar, Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini bukan hanya mengandung perintah untuk beritakan Injil, tapi ini sekaligus merupakan janji bahwa pemberitaan Injil akan berhasil. Ini bukan cuma perintah supaya Injil diberitakan, tapi ini sekaligus janji bahwa pemberitaan Injil dari para murid Tuhan akan berhasil. Nah, kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, ini perintah, berarti murid-murid harus pergi ke seluruh bangsa memberitakan Injil supaya orang jadi murid Tuhan. Tapi di sisi lain, ini juga janji bahwa nanti ada satu ketika seluruh bangsa itu akan jadi murid Tuhan. Setelah itu baru Tuhan Yesus datang. Matius 24:14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Karena itu Loren Bednar bilang begini, kami percaya bahwa amanat agung tidak hanya mencakup pengumuman resmi dan luar biasa dari Injil yang diberitakan sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, tapi penginjilan yang benar dan efektif dari semua bangsa, sehingga hati dan kehidupan orang-orang diubah olehnya. Oke, kalau ini bukan hanya perintah tapi janji, semua bangsa akan menjadi murid Tuhan, itu berarti ada satu ketika janji ini tergenapi. Orang Australia akan jadi murid Tuhan, Aborigin akan jadi murid Tuhan, Amerika Latin akan jadi murid Tuhan, Brasil, Spanyol, Belanda, Jepang, Indonesia, seluruh suku bangsa akan menjadi murid Tuhan. Bukankah itu berarti bahwa banyak orang di seluruh dunia akan jadi Kristen? Bukankah kalau itu terjadi,
maka itu adalah masa emas, masa gemilangnya gereja, dan itulah kerajaan 1000 tahun. Kedua, Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan gereja atau jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Loren Bednar lalu mengatakan, ini menunjukkan bahwa alam maut tidak menguasai gereja, tapi sebaliknya gereja yang akan menguasainya. Dan karena itu maka gereja akan meluas di seluruh dunia. Tidak ada satu apapun atau satu orang pun yang bisa sanggup menahan perluasan gereja. Maka satu titik gereja akan ada di seluruh dunia, diterima di seluruh dunia. Itu masa emasnya gereja. Lalu saudara, dasar yang ketiga, ada banyak ayat dalam perjanjian lama yang berbicara soal Mesias dengan pemerintahannya yang universal tapi bersifat kemenangan. Misalnya Bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan padamu, menjadi milik pusakamu, ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini ayat tentang Mesias, bahwa bangsa-bangsa akan diberikan kepada Mesias atau Kristus. Berarti Kristus akan berkuasa atas seluruh bumi. Mazmur 22 28-30. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dan bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Yang saya garis bawahi ini menunjukkan bahwa ada saatnya di mana Kristus memerintah secara universal di muka bumi ini. Yesaya 2 ayat 4. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak, tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Lalu ada Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka, menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan masih banyak ayat-ayat sejenis itu. Oleh Loren Bednar dan Norman Sippert, bagaimana dari ayat-ayat seperti itu muncul kerajaan 1000 tahun? Sippert secara khusus bilang begini, ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa Kristus akan memerintah di atas bumi. Akan ada satu masa damai di mana banyak orang, tidak lagi ada perang, tidak ada lagi pertikaian, semua aman. Dan juga bahwa pengenalan akan Tuhan itu begitu besar di dalam zaman itu. Ayat-ayat ini tergenapi kapan? Sippert berpikir ayat-ayat ini tidak bisa terjadi setelah Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus datang kita sudah masuk surga. Kapan ayat ini tergenapi? Tapi dalam peristiwa masa lampau tidak ada satu peristiwa manapun yang menunjukkan bahwa ayat-ayat ini sudah tergenapi. Karena tidak terjadi di masa lampau dan tidak bisa terjadi setelah Yesus datang, itu berarti harus terjadi sebelum Yesus datang.
kalau terjadi sebelum Yesus datang, dan masa itu adalah masa damai, masa kebenaran berlimpah ruah, masa di mana orang tidak lagi, bangsa tidak berperang melawan bangsa, kerajaan tidak melawan kerajaan. Masa apa itu? Itu harus masa damai sebelum Yesus datang. Dan itulah kerajaan 1000 tahun. Itu dasar pemikirannya. Yang keempat, Matius 13 ayat 33 dan Roma 11. Matius 13. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Orang mau bikin roti, ambil bibit roti, taruh bibit roti sedikit, seluruh adonan itu kamir. Terpengaruh. Kerajaan Allah itu kan seperti ragi itu. Kalau itu ditaruh, maka seluruh jadi kamir. Nah, kerajaan Allah atau Injil itu seperti ragi. Dia akan mengkamirkan atau mempengaruhi seluruh dunia. Maka Loren Bernard bilang begini, perumpamaan tentang ragi mengajarkan perluasan universal dan kemenangan Injil. Dan lebih jauh mengajarkan bahwa perkembangan ini dicapai melalui perkembangan bertahap dari kerajaan itu, bukan melalui ledakan mendadak dan dahsyat. Kerajaan surga seperti ragi, mengubah apa yang bersentuhan dengannya. Semua adonan diubah melalui kontak dengan ragi itu. Demikian pula Kristus mengajarkan masyarakat harus diubah oleh kerajaan surga, dan hasilnya adalah dunia dikristenkan. Kalau Injil seperti ragi, Injil pasti akan mengkamirkan seluruh dunia. Seluruh dunia akan percaya Injil, akan percaya Yesus, termasuk Israel. Maka Israel pun akan percaya Yesus. Roma 11, 25-26. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Bangsa-bangsa lain percaya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Maka Israel pun akan diselamatkan. Kenapa? Injil itu seperti ragi, mempengaruhi seluruh dunia percaya Yesus. Maka itulah era emas gereja, era gemilang gereja. Itulah kerajaan 1000 tahun. Inilah dasar Alkitab yang dipakai oleh para teolog post milenialisme. Sekarang yang ketiga. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Đời nào nào cho mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình tin lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình chân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như vậy bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยจะได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho cô bắnไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาว
ผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาก็อยากผู้ฝานี้ได้ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสุจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปเห็นซาที่กำมาต่อไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญเยซูเรานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคำวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi, artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana.
dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.